Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama. Saya akan berbagi tentang ilmu dan pengalaman saya pribadi yang pernah terjadi pada diri saya sendiri, yang sekarang saya rasakan. Ilmu dari pengalaman saya dulu, alhamdulillah, dari pengalaman saya dulu banyak mengandung hikmah untuk diri saya pribadi. Dahulu saya pernah mengalami masa-masa sulit yang begitu sulit saya rasakan, saya jalani di dalam kehidupan saya. Saat itu usia saya berumur 28 tahun dan sudah memiliki 2 orang putra. Yang satu putra, yang satu putri. Jadi saya saat itu sudah memiliki 2 orang anak ya. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dan anak-anak saya itu masih pada kecil-kecil. Yang anak saya yang pertama baru berumur sekitar 2 tahun. Dan anak saya yang kedua, yang perempuan, baru berumur 4 bulan. Saat itu masa-masa sulit sedang saya jalani dalam hidup saya. Kesulitan itu berdampak pada materi. Begitu sulit dan susahnya saya jalani saat itu kehidupan saya. Rasanya sulit saya untuk mengadu kepada siapapun. Saya mengadu kepada orang tua saya, tapi tidak sampai mengadu tentang ekonomi saya, karena saya tidak mau orang tua saya ikut merasakan kesulitan saya. Hari terus berlalu sampai peribahasa mengatakan uang jin, uang setan saya kejar dan saya raih, asal anak-anak saya tidak mengalami kelaparan. Saat itu suami saya lagi di PHK kerja. Kemudian waktu-waktu itu saya isi juga dengan beribadah, memohon selalu kepada Allah agar kesulitan itu cepat berlalu. Di saat itu kesulitan semakin bertambah dan semakin saya rasakan pedihnya dan perihnya hidup saat itu. Di hari-hari itu saya sering membaca Al-Fatihah. Semakin lama surat Al-Fatihah itu semakin saya cintai dan saya resapi, semakin saya sukai. Di dalam surat Al-Fatihah itu saya sering melantunkannya dengan nada sedih, karena seiring dengan nasib yang saya alami saat itu. Saya sering memohon kepada Allah di dalam sholat untuk segera dihentikan kesulitan-kesulitan yang sedang saya alami. Lama kemudian datanglah sebuah hidayah, dan hidayah itu memberikan kepada saya keahlian yang bisa menghasilkan
yang bentuknya materi, yang walaupun sampai sekarang tidak banyak tapi bisa mencukupi. Saat itu ketika saya membacakan Al-Fatihah, saya bermimpi di dalam tidur datang suara seorang laki-laki menyuruh saya untuk membacakan surat Al-Fatihah sampai selesai. Ketika terbangun, ternyata saya sedang bermimpi. Ternyata setelah saya berpikir, kesulitan itu adalah ujian dari Gusti Allah akan ketaatan saya kepadanya. Dengan semakin kuat dan semakin kuat saya tanamkan keyakinan saya kepada Gusti Allah. Akhirnya kesulitan itu pun berlalu. Alhamdulillah, sekarang saya sudah mendapatkan titipan seorang anak lagi dari Gusti Allah. Menjadilah 3 anak saya sekarang. Dan anak-anak saya alhamdulillah soleh dan solehah. Ternyata hidayah itu jangan ditunggu, tapi kita harus bekerja keras, benar-benar melaksanakan ketaatan kita kepada Allah itu akan menghasilkan hidayah. Kalau hidayah ditunggu tanpa kerja keras, dengan memohon kepada Allah, mustahil hidayah itu datang. Untuk itu, saya sampaikan kepada siapa saja yang sekarang sedang mengalami banyak kesulitan, janganlah berputus asa. Banyaklah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan menuduh Allah buruk. Jangan memfitnah Allah buruk. Karena ternyata di balik kesulitan akan ada kemudahan. Di balik kesulitan akan ada kemudahan. Itulah janji Allah kepada kita semua. Alhamdulillah, kondisi saya sekarang ini walaupun tak banyak harta, tapi telah mendapatkan ketenangan di dalam jiwa dan raga. Karena harta tidak bisa menjamin kita untuk hidup bahagia. Asalkan cukup, tak perlu banyak, itu akan bisa membuat hati kita senang. Raihlah harta ataupun kekayaan dengan jalan yang lurus, karena harta banyak pun takkan bisa kita bawa mati. Hanya amal dan ibadah yang akan kita bawa ketika kita mati nanti. Dan hasil dari Al-Fatihah itu sekarang saya nikmati, karena setelah membaca Al-Fatihah selalu saya sambung dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu sedihnya ketika membaca sholawat, ketika menyampaikan sholawat, seakan-akan jiwa ini mencari dan mencari di mana keberadaan cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Ternyata saya kini merasakan
cahaya baginda Nabi Muhammad itu ada di dalam jiwa saya. Berarti cahaya baginda Nabi Muhammad itu bukan hanya ada di diri saya, tetapi ada pada diri kita semua sebagai umatnya, sebagai pengikutnya yang beriman dan bertakwa kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah berikhtiar dan berdoa. Hanya itu bekal kita kalau kita ingin hidup bahagia. Itulah pengalaman pribadi saya yang pernah saya alami ketika dulu. Kini usia saya genap 41 tahun dan saya sedang merasakan kenikmatan, ketenangan di dalam jiwa saya, bukan karena harta, tapi kedamaian di dalam hati saya. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan tentang pengalaman pribadi saya. Semoga bisa membawa hikmah kepada siapa saja yang sekarang sedang mengalami banyak kesulitan. Janganlah berputus asa, tetaplah bertakwa dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Allah menjanjikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.